lucu ya, memilih antara jomblo sama nikah, mending nikah. Enak ya Mas ya? Iya. Sempat kepepet berarti. Iya, semua orang harus kepepet. Ya biar apa? Biar motivasi kita semakin melesat. Kalau nggak salah itu Abu Makan Dallahi Atakulu Malam dalam ayat itu Allah itu menjelaskan tidak suka loh sama orang yang menyampaikan sesuatu tapi dia belum mengerjakan, belum mengamalkan. Itu malah Allah itu suka. Saya itu takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel Isi Media TV. Kali ini kita mencoba suasana baru di channel kita, yaitu bincang-bincang santai atau podcast, walaupun ala kadarnya. Tapi ini emang temanya bincang-bincang santai, tidak khusus ya. Jadi harapannya setiap orang yang datang ke rumah saya ajak untuk berbincang-bincang seperti ini, dan semoga saja apa yang disampaikan mereka itu menginspirasi kita semua. Amin. Kali ini saya kedatangan tamu pemuda inspiratif. Sekilas dari beliau itu penulis dari beberapa buku, salah satunya buku yang saya pegang ini, yaitu Jurus Jadi Pengusaha. Sekaligus beliau adalah salah satu guru di instansi pendidikan di Purwodadi, tepatnya Gerbong. Assalamualaikum Mas Devin. Waalaikumsalam Mas Adi. Apa kabarnya? Ya alhamdulillah baik Mas. Ini bincang-bincang santai aja ya, biar nggak kaku ya kaku ya. Karena tidak ada persiapan dari sebelumnya, jadi saya itu Kita langsung spontan ya, spontan. tidak ada rencana, tidak ada apapun atau persiapan schedule, nggak ada. Iya, Kita langsung memang benar-benar spontanisasi. betul. Mas Devri ini salah satu teman saya yang sering ke rumah. Makanya itu ketika dia tiba-tiba ke rumah, kemudian persiapan kamera juga siap, jadi kita coba untuk berbincang-bincang santai. Ini juga perdana ya. Betul. Pertama dan perdana ya. Kali aja menginspirasi kan ya, walaupun podcast ala kadarnya. Ya. Mas Devrin, gimana aktivitas sehari-hari? Kalau aktivitas sehari-hari kita jualan, Mas. Terus ngajar, yang paling pertama sih ngajar. Betul. Terus jualan, terus sama ikut organisasi, terus aktif di pertanian juga, dan lain-lain itu. UMKM juga. Tadi pagi satu hari ini sibuk ngapain? Kalau sibuk hari ini pertama ngajar, ya, terus kita kirim barang ke gerai UMKM Purwodadi sama teman-teman juga UMKM, terus rapat guru, ya. Terus sekarang ambil stiker sama dia. Jika pengen cetak stiker atau desain, monggo ke Mas Adi aja. Ini padahal belum edisi promosi ya. Tapi saya mulai tadi pegang bukunya ya, promosi. Okay. Promosi ya. Mas Devin, tadi kan kita sudah sekilas memperkenalkan Mas Devin kalau salah satu penulis buku, dan yang saya pegang ini salah satu bukunya. Mungkin Mas Devin bisa memperkenalkan diri di sahabat Isi Media TV ya. Ini salah satu channel saya Mas Devin. Ada channel-channel yang lain tapi tidak terlalu aktif karena kesibukan yang lain, nggak sempat ngonten. Nah ini salah satu kenapa saya mencoba untuk ngonten lagi, karena di luar sana Mas Devin ya banyak podcast padahal belum menghasilkan mereka, tapi semangatnya itu tinggi. Yang penting berkarya. Betul. Ini juga termasuk berkarya. Nah, ini punya saya Mas Devin itu ada dua channel ya. Satunya channel Isi Media TV, kemudian Isi Media Group. Semuanya itu sudah monetis, sudah menghasilkan. Tapi saya itu kayak kurang semangat untuk bikin karya atau bikin video untuk mengisi
channel-channel saya. Nah, kenapa kok aktif lagi? Disindir sama istri saya, Mas Devri. Gimana Mas? Karena kenapa kok bisa disindir? Karena udah tahu menghasilkan, kenapa enggak? Jadi digenjot terus ya. Digenjot terus ya. Makanya itu saya punya inspirasi, punya ide untuk bikin bincang-bincang santai seperti ini. Nggak ada tema apapun, tapi nanti bisa jadi tema atau thumbnail kita atau judul kita ketika memang perbincangan kita itu menarik banget. Menarik dan insya Allah inspiratif inspiratif. Motivasi juga. Betul sekali. Terus benefit manfaat. Harapannya saya itu bisa mengolek manfaat dari Mas Devrin ini. Saya juga. Oke Mas Devrin, mungkin kenalan sekilas buat teman-teman sahabat. Kalau kita mulai teman-teman Media TV ya. Nama saya Devrin. Kita perkenalan awal berkenal itu kita kenal di mana Mas? Di Facebook dulu ya. Pertama di Facebook. Terus saya membranding untuk usaha mushroom berkah ya. Jamur berkah. Jamur itu akhirnya kita di branding Mas Adi dan akhirnya alhamdulillah dengan branding itu kita juga bisa scale up mulai dari pembrandingan sampai penjualan diajarin Mas Adi bagaimana terutama membranding Mas ya. Terus kalau saya basic saya sih aslinya pendidik ya. Pendidik soalnya jurusan dulu emang Islamic Education ya pendidik PAI lah gitu. Terus kalau apa lagi? Mungkin sekilas Mas Devin. Tadi kan menjelaskan tentang perkenalan kita lewat Facebook, kemudian nge-branding salah satu bisnisnya Mas Devin yaitu Mushroom Berkah. Kalau boleh tahu, itu kalau tidak salah pas waktu Mas Devin masih aktif berkuliah ya. Dan itu masih umur berapa Mas Devin? Sekitar masih umur 20-an. 20-an. Itu masa-masa produktif masa-masa produktif, masa-masa yang membara. Terus punya inisiatif untuk bisa menghasilkan di saat di luar sana itu masih fokus belajar saja Mas Devin ya. Iya, itu. Nah, itu sekilas Mas Devin itu awal mula membangun usaha jamur itu terinspirasinya dari mana dulu? Dulu terinspirasi itu ya emang kata Mas J ya. Mas J dulu awal. Dulu itu ya emang harus kita bangun itu mindset kepepet. Ya dulu itu aslinya awalnya kerja dulu ya. Berarti sempat kepepet berarti. Iya, semua orang harus kepepet. Ya biar apa? Biar motivasi kita semakin melesat. Betul. Iya. Biar kita semakin hidup kita semakin kuat. Harus dibuat kepepet ya. Awalnya sih bukan iseng-iseng ya, emang waktu dulu itu kerja dulu Mas ya, dulu, terus akhirnya emang waktu 2014 itu kan emang lulus sekolah dari SMK ya, jurusan pun saya itu nggak pernah linear, selalu jurusannya itu bertolak belakang. SMK itu teknik otomotif ya. SMK teknik otomotif, kemudian kuliah pendidikan agama Islam. Terus praktisinya di bidang bisnis. Gak linear sekali. Berarti Mas Devin itu nggak punya harapan untuk menjadi PNS atau dosen atau bagaimana Mas Devin? Larinya langsung ke bisnis gitu. Bisnis. Apa? Kalau aslinya pengen sih ngabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau menjadi seorang guru. Kata Kiai Basori Aulia itu mengatakan bahwa ketika kita menjadi guru, zakatnya itu apa? Zakatnya itu mengajar. Waktu itu beliau milad di usia 95 tahun 2019 atau 18 kemarin ngikutin di sana gitu. Yang penting disuruh ngajar gitu. Kalau pengen cita-cita menjadi dosen ya aslinya pengen. Yang penting ngajar. Kita harus kata guru-guru ya guru seperti guru yang saya pernah pondok kilat ya. Ustadz lalu Gunawan dari Lombok, yang penting harus kita ngajar. Ya biar kita harus berbagi ilmu gitu. Menebar manfaat ya. Iya, menebar manfaat. Berarti aktivitas sehari-hari ini selain bisnis, ngajar, kemudian menghandle organisasi, terus itu menghandle juga masjid depan rumah, peradaban, salam itu juga. Salam. Jadi punya aktivitas organisasi di luar bisnis mesti harus itu Mas. Biar kita aktif, reaktif terus.
Boleh tanya Mas Devrin, kemarin itu kalau nggak salah lulusnya itu tahun berapa Mas Devrin? Tahun 2019. 2019 berarti dapat berapa tahun? Udah dapat hampir 3 tahun. Kemudian Mas Devrin mengundang saya untuk pernikahan. Nah, ini punya sejarah teman-teman. Soalnya ngaji nikah di sini saya. Mas Devrin itu sebelum menikah dan punya istri yang sekarang ini Mbak Mila ya. Mbak Mira ya. Mbak Mira ini punya liku-liku perjalanan tentang masalah ikhtiar jodoh. Tapi pada akhirnya hatinya jatuh langsung berlabuh ke Mbak Mira. Mbak Mira juga sempat ke sini. Mas Devin, saya boleh tanya lebih dalam lagi ya. Ini kan sudah kalau ranahnya bisnis tadi mungkin sekilas sudah apa itu dijelaskan oleh Mas Devin tentang masalah bisnis. Saya mencoba mengkorek-korek tentang masalah apa yang terjadi ya atau pengalaman setelah menikah atau sudah tidak jomblo lagi, kemudian menghandle segala aktivitas yang sekarang ini dilakukan. Apakah sama seperti yang dulu waktu masih lajang sangat produktif, atau ide atau gagasannya langsung aplikatif ya bahasanya. Tapi ketika menikah itu apa sama atau lebih nyaman lagi karena ada dorongan istri atau bagaimana Mas Devin? Kalau menurutku ya, memilih antara jomblo sama nikah, mending nikah. Enak ya Mas Devin? Ini ya enak banget lah nikah. Untuk Mas Faisal, ini referensi bagus loh. Mas Faisal. Nanti dulu Mas Faisal nanti otomatis kita undang. Iya, kita undang karena Mas Faisal salah satu teman kita juga yang sebagian tim ya. Iya. Oh ya teman-teman, sekilas dari informasi dari kita itu 3 ya. Saya, kemudian Mas Devin, kemudian Mas Faisal itu punya inisiatif untuk membuat sebuah wadah yang namanya Mancing Cuan. Walaupun akhir-akhir ini masih belum aktif di grup itu, tapi harapannya dari kita itu untuk bisa menebar manfaat itu bagaimana? Karena basic kita itu ada di dunia pendidikan, Mas Devin, kemudian saya juga pengalaman di dunia pendidikan, tapi merger di bidang bisnis, otomatis harapannya itu bisa berbagi di manfaat sekitar dunia bisnis. Kolaborasi. Ya, harapannya kolaborasi dari setiap apa yang kita punya, dan pada intinya itu ranahnya ke bisnis yang bisa menguntungkan dan bermanfaat untuk kita. Nah, lanjut lagi Mas Devin terkait antara milih jomblo dan nikah. Nikah. Nah, tapi Mas Devin ya, ketika sudah menikah itu banyak rintangan loh pastinya Mas Devin. Pasti. Karena kerannya ujian itu setelah menikah. Tapi bisa profesional nggak Mas Devin? Ya. Setelah menikah kita berikhtiar untuk profesional juga Mas. Karena nikah itu kita itu udah membuat bahtera baru ya. Kapal baru. Kita juga suami bagai nakoda ya. Iya, betul. Kita harus tahu itu bagaimana kita bukan sekedar apa ya, harus diparenting. Betul. Harus belajar bagaimana berkeluarga, nikah, itu emang harus belajar gitu ya. Mulai dari sekarang, bahkan mulai dari jomblo udah harus hati kita, mental kita itu harus dicoba terus untuk istilahnya punya modal lah sebelum menikah. Karena menikah itu bukan tuntas kemudian nggak jomblo lagi, tapi di dalam situ bisa jadi ujian-ujian itu menghampiri kita Mas Devin ya. Dan bukan berarti nyaman gitu loh. Benar sih nyaman, tapi naik kelas nanti dengan beberapa yang apa itu proses kehidupan yang kita jalani ya Mas. Ada nggak Mas ya nilai plus ketika perbedaan antara sebelum menikah kemudian setelah menikah? Kan ada tuh Mas Devin ya perkataan itu menikah memperlancar rezeki. Nah, menurut Mas Devin bagaimana Mas? Benar apa bagaimana? Kalau menurut saya, kalau pakai dalil itu memang benar. Benar. Berarti merasakan Mas Devin? Iya, merasakan apapun hal yang terjadi antara rezeki kalau udah menikah emang udah dijamin. Betul. Ya, meskipun kita itu apa ya, ada permasalahan, itu pasti ada jawaban. Pasti itu ya. Karena nikah itu ya seperti itu udah dijamin Allah antara rezeki. Masa kita mati kelaparan? Nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin itu ya. Pasti secara kita itu, apalagi kita muslim, kita yakin
kalau nikah meskipun budget kita sedikit, modal kita sedikit, kalau udah kerentek iman pengen nikah, ya berangkat aja. Bismillah. Dipermudah ya. Dipermudah, Allah yang mudah. Yang terpenting intinya itu punya calon bisa. Iya, syarat yang utama baru punya calon itu. Syarat utama Mas Faisal, tolong cari calonnya. Ya. Itu ikhtiar, pelang ikhtiar. Dalam bukunya Pak Ipo Santosa itu ada sepasang bidadari itu mengajarkan kita sukses itu pertama kita harus punya pasangan juga, kedua kita harus harmonis sama keluarga. Iya. Gitu. Istilahnya pembuka rezeki lewat situ ya Mas. Iya. Benar banget Mas Adi. Mungkin tambahan lagi. Ini kan bincang-bincang santai Mas Devin. Jadi nggak semuanya pertanyaan itu dari saya, bisa dari Mas Devin atau apa itu timbal balik lah. Karena kan kalau bincang-bincang kan kayak gitu. Taruh dulu Mas Devin. Iya, monggo Mas itu ya. Jadi lebih santai, lebih enjoy, nggak terpatokan dengan apa yang harus saya tanyakan ya. Karena ini kan spontan. Betul. Nggak ada rencana sama sekali, nggak ada schedule, nggak ada jadwal apapun. Kita emang benar-benar spontan. Kita asal public speaking kita. Sambil membuka apa itu cek suara ya, atau di channel kita itu masuk nggak ini interaksi atau percakapan kita itu di teman-teman subscriber Isen Media TV. Harapannya bisa masuk, kemudian ketika memang ada dorongan semangat dari teman-teman subscriber ya, jadi kita mencoba untuk bikin konten-konten dan siapa aja yang diundang gitu ya. Oke, kembali lagi Mas Devin. Tadi kan masih suasana setelah menikah. Devin. Apa itu perbedaannya setelah menikah kemudian saat jomblo, tentang masalah rezeki kan tadi sudah dijelaskan sama Mas Devin. Kemudian penambahan aktivitas yang Mas Devin sekarang dilakukan ya, walaupun sudah menikah tapi Mas Devin ini tidak melepas yang namanya menambah relasi atau ya menambah relasi, justru apa itu makin banyak relasi, apa itu mencari relasi. Sebab apa Mas Devin motivasinya? Karena gini, kalau visi hidup saya itu emang harus nambah dulur. Dulur teman-teman. Yang sevisi. Betul. Ya, yang sevisi artinya satu frekuensi. Ya, semua harus kita jadikan teman. Betul. Tapi ada beberapa teman karib yang kita itu ada kalau masalah mungkin keuangan atau apa, itu emang harus ada teman karib yang benar-benar datang. Tapi semua harus kita jadikan teman. Nggak boleh kita jadikan pesaing atau musuh. Harus kolaborasi. Ya, semua itu mungkin kalau dia nggak jadi customer ya jadi pembeli satu kali nggak apa-apa seumur hidup. Betul sekali, benar-benar. Jadi nggak ada unsur kepentingan apapun. Kita sebagai muslim harus bersilaturahmi ke siapapun. Beda agama, satu agama, semua harus silaturahmi. Salah satunya untuk penarik rezeki itu ya dari silaturahmi, Devin ya. Nah, yang lain coba Mas Devin bisa jelaskan kepada teman-teman subscriber kita, selain mengajar atau berbisnis, Mas Devin itu aktif di apa? Saya sekarang mulai 2020 aktif di Yes. Iya. Mas Devin ini kemarin dapat itu ya, dana hibah kompetitif dari Yes. Nominalnya berapa Mas Devin? Ya kemarin alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Ya cukup lumayan lah. Lumayan. Itu untuk program apa Mas Devin? Untuk program peternakan sapi. Sapi. Emang basic awal dulu saya itu emang peternak sapi. Dulu SMK, MTS itu saya rajin ternak sapi. Karena Mas Devin backgroundnya dari orang tua yang memang memelihara sapi ya. Itu sapi susu apa sapi? Iya, sapi susu, sapi perah. Iya. Sapi perah ya. Produksi. Okay. Itu kan karena di Gerpoi itu terbanyak di Purwodadi. Selain komunitas Yes, itu ada lagi nggak Mas Devin? UMKM Mas. UMKM juga itu juga sering aktif di sana, karena di sana itu kita kolaborasi. Kalau ada bahan atau bahan baku yang kurang, kita kirim dari kita. Kalau kita ada gitu, kita tuh harus saling berbagi informasi, kolaborasi ya. Yaitu. Terus semenjak habis itu Mas ya, kita juga fokus
ya itu main cuan itu, main cuan itu di grup kita ya, grup kita. Tapi gini Mas Devin ya, kembali lagi, walaupun nggak linear, ya kuliah kita atau pendidikan kita itu yang namanya pendidikan agama Islam itu ranahnya dakwah loh Mas Devin. Nah, orientasi dakwahnya Mas Devin itu kemana ini sekarang? Ya pertama ya Bismillah, semoga Allah selalu memberi hidayah ya. Karena kalau kita diberi hidayah maka kita diberi pengampunan, diberi kenikmatan, dan diberi semuanya. Kan hidup ini hanya satu yang dipengen, diberi hidayah. Terus nggak mau melebar ya ceritanya. Karena pertama dakwah lewat pendidikan, ngajar, kadang lewat teman-teman UMKM kalau biasanya berbagi ilmu, kalau ada undangan atau ingin jadi audiens, kadang pembicara, monggo kita ini sama-sama belajar. Saya itu sama-sama belajar karena saya juga nggak tahu hidup saya, yang penting saya hanya berdoa sama Allah. Amin. Ya semoga Allah selalu beri hidayah. Amin. Karena semua orang itu dikasih potensi kesalahan. Betul. Makanya hal yang terpenting selalu berdoa. Betul. Sama Allah. Berarti gini Mas Devin ya, lahannya dakwah itu sangat luas sekali. Nggak harus di atas mimbar atau di masjid atau di gedung-gedung yang memang ranahnya dakwah pendidikan melainkan di tempat manapun selagi itu manfaat itu bagian dari dakwah. Dakwah itu sangat lebar, nggak boleh kita sekat antara tembok-tembok. Betul. Semua itu harus medannya dakwah. Iya. Ini kan nggak terbatas waktu Mas Devin ya. Jadi berapapun waktu kita ngobrol santai ini, semoga menjadi nilai tambah lah bagi kita, antar teman, antar sahabat, antar saudara, kemudian antar subscriber yang nonton channel ini. Semoga apa yang didapatkan dari perbincangan kali ini bisa membawa inspirasi, nilai manfaat, dan Mas Devin? Dan selalu berkah. Semoga berkah ya. Tapi saya masih mau menggali sesuatu nih dari Mas Devin. Monggo Mas, saya juga aslinya pengen sih. Iya. Walaupun itu emang nggak ada tema Mas Devin. Nggak ada tema. Ini itu awal, langsung aja kita. Iya. Karena kalau semuanya langsung tema nanti persiapannya banyak sekali. Sedangkan kita itu nggak terbiasa yang namanya diatur dengan tema ya Mas kita Devin. Itu golongan otak kanan, spontanitas. Jadi apa yang kita ada di pikiran kita tanyakan langsung Mas Devin. Teman-teman, jadi ketika nanti kelihatan ada potongan-potongan video yang tiba-tiba aneh gerak-geriknya, itu bisa jadi satu Mas. Saya terangkan, bisa jadi satu istri saya izin mau ke dapur, kemudian kedua ada tamu mau ngambil banner atau stiker ya. Biasa ini bukan podcast khusus bukan tempat podcast khusus, tapi ini langsung di tempat kerja saya. Jadi dimaklumi saja nanti ketika ada cut potongan perbincangan kita itu, kalau nggak ada customer masuk ya ada pengamen atau tamu. Jadi dimaklumi teman-teman. Jadi nanti bisa jadi nanti ada cut video kita lagi ya. Ada cut lagi. Oke, lanjut Mas Devin. Tadi mau tanya apa? Mau tanya Mas gimana waktu panjenengan atau sampai ngerintis bisnis. Awal kan katanya dari Bekasi ya dulu. Iya betul. Ya itu gimana? Kok sampai mencelat ke sana lah Mas? Ceritanya gini Mas Devin. Saya itu kan lulus SMK itu tahun 2011. Kemudian saya punya kakak yang memang mengabdi di salah satu yayasan atau lembaga atau instansi pendidikan di Bekasi. Kemudian mengajak saya karena di bagian yayasannya itu butuh developer IT lah. IT ya. Cocok sama ini. Terus jadi saya mencoba disarankan untuk mengirim lamaran kerja ke sana, dan alhamdulillah sebelum ijazah saya itu turun itu sudah dipanggil untuk bisa segera ke Bekasi. Setelah itu jadi sambil menunggu ijazah saya selesai atau sudah jadi, baru saya berangkat ke Bekasi.
Nah, dari perjalanan Bekasi itu ternyata kakak saya itu sudah mulai berkolaborasi dari temennya. Basicnya bukan percetakan, tapi beliau punya kreativitas lah di bidang itu, kemudian bakat desainnya juga. Cerdas-cerdas gabung ya, Nah, kolaborasi ya. betul sekali. Jadi berawal dari tahun 2011 itu ikut andil di idenya kakak membangun salah satu usaha di bidang digital printing. Nah, dulu awal-awal itu buka aksesoris pin. Iya, cetak aksesoris pin. Nah, yang awalnya bukan isi media, Mas Devin. Gimana awalnya? Awal-awalnya itu namanya Islam Collection, Mas Devin. Bagus aslinya ya. Islam Collection itu kenapa kok berubah di tahun 2012 atau 2013, Mas Devin ya? Itu ada tanda kutip paham, tidak bisa saya sebutkan secara spesifik ya. Itu ada paham yang namanya tidak disarankan tuh untuk memajang gambar-gambar yang kesannya itu hidup. Iya benar. Jadi nggak boleh ada matanya, mulutnya. Sedangkan kebutuhan desain itu kan harus ada yang karikatur kan, harus ya. Itu jadi disindir kalau seumpamanya namanya Islam, jangan dong pakai yang memang ada Islam yang memang tidak menyarankan untuk memasang gambar-gambar itu, gambar-gambar itu. Akhirnya di tahun itu berevolusi menjadi IC Media. IC itu masih tetap Islam Collection, jadi cuma dua aja. Sedangkan media kulturnya harapannya itu pelayanan kita itu universal. Semua media digital terkondisikan dengan IC Media. Dan pada akhirnya sampai sekarang. Tapi dulu kan saya itu berkolaborasi sama kakak saya itu sampai tahun 2016 itu aktivitas kita itu pagi itu kita kerja, kemudian malamnya kuliah, sorenya kuliah sampai malam, kemudian aktivitas desain itu bisa dilanjutkan pas waktu setelah kuliah. Jadi memang masih dalam muda, Mas Devin ya, masih muda-muda ya, masih mencoba untuk menggali kemampuan kita. Dan masih produktif kan, Mas Devin. Meskipun sekarang juga masih produktif ya. Tapi kan spesifiknya kita sesuatu yang berkaitan dengan menambah rezeki, otomatis kita kuasai lah bahasanya. Terus kalau menurut sampean kan kayaknya sampean juga aktif dalam dakwah ya. Iya, kayak aktivis dakwah lah gitu. Aktivis dakwah. Itu terinspirasi atau memang dari mana itu, Mas? Itu kok sampai dikoordinir masjid ini, masjid itu, semua dihandle untuk umat gitu, untuk dakwah, untuk bagaimana kita menghasilkan memperoleh pahala darinya gitu. Itu gimana kok sampai segitu semangatnya sampai? Mungkin itu semua itu sebab spontan, Mas Devin, dan bisa jadi orang itu melihat atas dasar kemampuan kita. Dan alhamdulillah mungkin kemampuan kita itu dibutuhkan di segi dakwah bahasanya. Karena mungkin kita nggak terlalu pamrih ya. Jadi orang-orang itu suka sama kita. Padahal keharapannya kita ya ada lahan produktif. Tapi saya pikir-pikir kayak gini, Mas Devin. Gimana? Sama bapak saya itu gini. Apapun aktivitas kamu kalau udah ranahnya ke ibadah, cari ridhonya. Insya Allah apapun yang kita kerjakan itu pasti akan mengalir rezeki yang lebih melimpah gitu. Nah, jadi dari situlah saya itu termotivasi sama orang tua. Bapak saya juga dianggap tokoh di sini. Kemudian akhirnya karena saya punya potensi di bidang administrasi ya, jadi saya itu langsung ikut sertakan di bagian ketakmiran Masjid Al-Hikmah, tepatnya di Martapuro. Berimbas dari situ, semua aktivitas lahan dakwah itu mencoba untuk menggiring atau mengajak saya. Dan untuk sementara ini memang langsung ranahnya di bidang yang memang saya punya kemampuan di situ. Jadi di sekretaris Majelis Ulama
Purwosari ada ya. Satu ya. Satu. Kemudian menjadi sekretaris di ketakmiran Masjid Al-Hikmah. 1, 2. Banyak loh. Kemudian kemarin disamperin dari teman-teman Ansor ya, Ansor Ranting juga ikut sertakan untuk bisa ambil bagian di sekretaris. Itu udah 3. Nah, kemudian ada percakapan lagi dimasukkan di wilayah sekretaris juga di Ranting Nahdlatul Ulama Martopuro. Sudah 4. Tapi basic saya memang awal-awal sebelum masuk di lahan dakwah ini 4 ya. 4 lahan dakwah ini saya itu aktifnya sampai sekarang itu di Purwosari Hebat. Purwosari Hebat yang sebelumnya masih belum legal ya, sekarang menjadi yayasan bersama Purwosari Hebat. Posisi saya juga sekretaris. Jadi banyak jabatan sosial yang mungkin diamanahkan pada saya. Itu juga termasuk orang pilihan itu. Ya. Tapi ya moga aja bisa apa itu bermanfaat lah. Amin. Dan bisa jadi harapannya mendapatkan ridho lewat aktivitas itu. Dan semoga tidak membuat saya makin sombong lah terhadap apa yang diamanahkan kepada saya. Karena itu lahan dakwah, Mas Devrin, nggak ada uangnya itu. Iya benar ya. Jadi semuanya itu lillah, ranahnya memang untuk mencari pahala. Karena bisa jadi kemampuan kita itu yang mungkin membawa keberkahan lewat hidup saya lewat aktivitas itu. Terus katanya udah menghandle Nasi United sama foundernya Mas Faisal ya juga ya. Itu gimana? Manajemennya sampai saya lihat itu sampai 10.000 nasi udah tersalurkan, distribusikan. Itu gimana? Manajemennya sedikit aja. Sebenarnya itu terkait Nasi United itu kolaborasi. Faisal itu salah satu founder Nasi United itu mencoba komunikasi dengan saya selaku takmir masjid ya. Bisa enggak kita berkolaborasi untuk bisa menghidupkan makan siang gratis di masjid. Kita sebagai takmir welcome. Nah, harus memfasilitasi sesuatu yang memang ranahnya kebaikan. Menghidupkan dakwah itu bukan hanya sebatas menyampaikan hadis atau Al-Qur'an, tapi lebih langsung ke prakteknya. Ini loh, berbagi nasi yang berujung nanti nilai pahalanya bisa mengalir kepada siapa saja donatur yang mencoba berbagi lewat nasi itu dan diperantarai oleh Nasi United. Terkait manajemen, saya apresiasi. Saya nggak andil secara spesifik terkait manajemen karena semuanya itu sudah diatur atau disistem sama foundernya yaitu Mas Faisal. Kami mengapresiasi apa yang menjadi nilai dakwahnya Mas Faisal. Ya. Beliau memang secara komunikasi atau penyampaian dakwahnya memang tidak secara langsung, tapi yang kelihatan yang seperti ini. Jadi kalau hanya sebatas mengandalkan dakwah di mimbar atau pakai mic, hanya di lingkup wilayah itu saja. Tapi kalau sumpamanya ranahnya makan, orang yang nggak sempat untuk bisa ikut pengajian, tapi ketika berjamaah kemudian makan, nilainya itu lebih terasa karena dakwah itu kalau saya pernah baca juga kalau dakwah itu ketika orang lagi lapar kita nyiapkan makanan. Betul. Kalau orang yang tidak tahu kita harus kasih tahu dengan ilmu kita. Betul. Kalau orang yang suka kesusahan, bagaimana kita cara membahagiakan dengan apa yang sudah kita berikan. Betul. Lingkungannya luas Mas ya. Betul. Jadi nggak tahu ya apa karena saya itu wajah-wajah ustadz padahal ya nggak terlalu ya, saya juga untuk menyampaikan ayat dan hadis masih terlalu dini. Nah, jadi saya itu paling antisipasi itu Mas Devrin karena ada ayat yang bikin saya itu nggak gegabah untuk bisa menyampaikan kebaikan. Kalau nggak salah itu kabura ma'tan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, di dalam ayat itu Allah itu menjelaskan tidak suka loh sama orang yang menyampaikan sesuatu tapi dia belum mengerjakan, belum mengamalkan. Itu malah Allah itu murka. Saya itu takut loh kalau seumpamanya saya berdakwah tapi masih belum saya praktekkan, Allah malah
bukan ridho, malah murka terhadap kita. Jadi harapannya itu saya punya potensi di administrasi, punya potensi di bidang desain, punya potensi di manajemen keorganisasian, bisa jadi lewat situ saya dakwahnya, bukan harus untuk berbicara di mimbar. Bukan berarti harus di depan layar. Betul sekali. Ada kemarin itu sindiran kepada saya ketika saya jadi sekretaris, itu ada yang namanya mengumumkan kan ya, mengumumkan di masjid setiap hari Jumat sebelum khutbah ya. Itu kan mengumumkan yang namanya saldo atau pengucapan atau tawasul dan sebagainya. Itu ada yang bilang gini, Adi kok nggak tampil gitu loh, kok di balik layar terus gitu kan. Kan boleh lah sekali-kali maju. Saya jawab gini, bukan momentum saya untuk bisa berbicara di depan orang banyak sekarang. Nanti ada waktunya. Karena saya bilang gini Mas Devin, di keorganisasian yang ada di dekat takmiran masjid itu paling muda itu saya Mas Devin. Oh keren banget ya. Semuanya itu di bawah umur 30 ya. Iya, semuanya itu selevel sama seumuran bapak saya. Atau seumuran di atas kakak saya. Itu saya masih bawah. Istilahnya saya itu bau kencur tapi udah terjun di yang sudah ranahnya besar sekali. Tapi alhamdulillah responnya baik, apresiasinya baik. Mungkin dari sinilah wasilah saya untuk melakukan kebaikan lewat dakwah, bukan hanya sebatas di dunia bisnis, tapi nilai dakwah ada. Organisasi di luar dakwah sosial itu banyak juga berkecimpung. Karena apa? Bisa jadi wasilah kita masuk surga itu bisa dari situ. Dari situ ya. Bukan sebab kita rajin sholat, kita rajin puasa dan lain sebagainya. Bisa jadi lewat situ. Mungkin cukup. Iya, Mas cukup ya. Sudah terlalu panjang kita. Mungkin di sesi berikutnya Mas Devin ya. Nanti bisa sesuai tema dan bicaranya, karena ini mengawali podcast atau bincang-bincang santai kita, jadi sedikit ambiar nggak apa-apa ya. Walaupun tadi podcast kita terhenti sama yang namanya tamu, kemudian pengamen, kemudian izinnya istri keluar, jadi belum secara spesifik podcast ini fokus ya. Karena memang dibuat gini Mas Faisal. Jadi ada cut lah ya. Iya benar Mas ya. Benar ya. Ya mungkin diakhiri aja Mas ya. Betul. Ya mungkin ada statement akhir. Ya mungkin dari tamu dong. Ya. Saya kan istilahnya Saiful Hajat ya. Statement apa Mas? Bisnis atau mungkin Mas Devin bisa menyampaikan kepada teman-teman subscriber Isi Media TV untuk menginspirasi lah, penutup untuk menginspirasi teman-teman. Entah itu di dunia bisnis, entah itu di dunia organisasi atau kehidupan setelah menikah, atau kehidupan kita itu baiknya apa. Coba Mas Devin. Niat saya ya. Iya benar. Ya. Kalau kata-kata statement akhir intinya itu kita harus terus belajar gitu. Apapun harus terus belajar, meskipun katakanlah kita udah strata tinggi atau profesor lah, atau mbok nih profesor, tetap harus belajar gitu. Tetap harus belajar dimanapun kita berada, disitulah kita akan mengetahui diri kita. Terima kasih Mas Devin atas kesempatannya. Kedatangan beliau adalah serba mendadak, tidak dijadwalkan, karena memang beliau ini biasa silaturahmi. Karena momennya persiapan ini mendadak, otomatis apa yang disampaikan kita juga terbatas. Jadi terima kasih Mas Devin atas waktunya untuk membuka edisi bincang-bincang santai di channel Isi Media. Semoga bermanfaat. Amin. Kita ketemu lagi di sesi bincang-bincang Isi Media berikutnya.